Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa barak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan lanjutkan kajian Kitab Tauhid dan kita masuk pada bab ke-51. Bab qaulullah ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama terbaik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyelewengkan dari nama-nama Allah yang baik itu. Jadi bab ini pengarang ingin mengalihkan tema yang tadinya bicara tentang tauhid al-uluhiyah, sekarang beralih kepada tema at-tauhid al-asma wa sifat. Tauhid yang menetapkan tentang nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Walaupun bab ini tentu tidak serinci kitab-kitab yang lainnya dari kitab-kitab tauhid karya ulama klasik seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, akan tetapi Syekh ingin menjelaskan tentang akidahnya, sedikit berbicara tentang nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bab ini bab menetapkan nama-nama Allah hanya untuk Allah dan tidak boleh menyelisihinya. Baik, kita akan baca matannya baru kita jelaskan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyelewengkan nama-namanya. Mereka nanti pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ibnu Hatim meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yulhiduna fi asma'ihi, orang-orang yang menyelewengkan nama-namanya. Kata beliau, maksudnya adalah yusyrikun, artinya mereka melakukan kesyirikan dalam bab nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anhu summul lata minal ilah wal uzza minal aziz, yaitu orang-orang yang menjadikan nama Allah untuk diganti dengan nama-nama berhala.
Afan bacanya Sammaulata minal ilah wal Uzza minal aziz. Mereka orang-orang yang menjadikan nama-nama Allah untuk berhala mereka, seperti nama Al-Lata yang berasal dari Al-Ilah dan nama Al-Uzza yang berasal dari nama Al-Aziz. Wa anil A'mash, dan juga diriwayatkan oleh Imam A'mash, yadkhuluna fiha ma laysa minhu. Jadi Imam A'mash ketika mentafsirkan ayat itu, ia mengatakan mereka memasukkan ke dalam nama-nama Allah nama-nama yang bukan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh ingin menjelaskan sedikit penyimpangan tentang bab nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau menyebutkan dua penyimpangan dalam bab nama dan sifat. Pertama, mereka melakukan kesyirikan dengan cara menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dialihkan ke nama-nama berhala, dan itu dilakukan orang-orang musyrik jahiliyah, di mana berhala-berhala orang-orang musyrik jahiliyah itu mereka memberi nama-nama berhala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya patung Lata. Lata itu muannasnya dari ilah. Kemudian juga nama Al-Uzza itu muannasnya dari Al-Aziz. Dan ini kesyirikan, meletakkan nama Allah diletakkan ke nama berhala, pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebagaimana yang dikatakan Imam A'mash, mereka memasukkan ke dalam nama-namanya atau memasukkan ke dalam nama-nama Allah nama-nama yang bukan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya termasuk penyelewengan yang ada pada bab nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala membuat definisi tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah itu harus memiliki 3 syarat. Pertama, bisa digunakan untuk berdoa dengan nama-nama tersebut, karena Allah mengatakan fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama itu. Dan yang kedua, nama-nama tersebut datang dicantumkan dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan nama-nama yang direkayasa, yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, nama-nama tersebut secara zatnya menunjukkan keindahan dan isinya penuh dengan pujian. Kalau memenuhi 3 syarat ini, maka itulah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang terkandung padanya sifat-sifat Allah yang sempurna. Bisa berdoa dengan nama-nama itu, dan nama-nama itu tercantumkan dalam Quran dan Sunnah, dan isinya penuh dengan keindahan dan pujian. Baru itu disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas pendalilannya. Di sini pengarang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah itu, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Kita tahu bahwa Al-Asma Al-Husna itu disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Kalimat Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik itu disebutkan 4 kali dalam Quran.
pertama surah Al-Isra ayat 110. Allah mengatakan qulidullaha awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja yang kamu seru, maka dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Di sini Allah katakan falahul asmaul husna. Kemudian surah Taha ayat 8, Allah mengatakan Allahu la ilaha illahu walahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, dan Dia memiliki al-asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Di sini ada kata-kata walahul asmaul husna. Kemudian surah Al-Hasyr ayat 24, Allah mengatakan huwallahul khaliqul bari'ul musawwir walahul asmaul husna. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengadakan, dialah yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama Allah yang indah. Di sini syahidnya walahul asmaul husna. Dan ayat yang sedang kita bahas surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah lah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung. Di sini kalimat al-asma, al-asma alif lam, di sini al-asma adalah alif lam al-ahad. Artinya alif lam yang menunjukkan bahwa nama-nama itu sudah diketahui bahwa itu nama-nama Allah. Jelas dan terang bahwa tidak mungkin ketika disebut al-asma ada alif lam dalam al-asma kecuali pikiran kita langsung menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-husna artinya indah, sehingga nama-nama Allah secara sendirinya menunjukkan keindahan. Dan fad'uhu biha maksudnya adalah kita harus berdoa dengan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menyebut nama-namanya. Makanya para ulama mengatakan ketika bicara tentang adab berdoa, salah satu adab-adab berdoa supaya doa kita mustajab adalah dengan menyebut-nyebut namanya terdahulu, baru meminta apa yang kita minta. Bahkan sebagian para ulama mengatakan apabila kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah sesuai dengan yang kita minta, maka kita sedang menyebut nama Allah Al-A'zam, Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Artinya menyamakan permintaan dengan menyebut namanya, dan itu diantara sebab mustajab doa. Contoh umpamanya kita ingin minta sesuatu kepada Allah, berarti yang kita sebut kalimat Ar-Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq urzuqni. Wahai zat yang memberikan rizki, wahai zat yang memberikan rizki, wahai zat yang memberikan rizki, berilah rizki kepadaku. Jadi sesuaikan dengan nama yang kita minta. Kalau kita minta ampun karena dosa yang sudah kita lakukan dan kita ingin bertobat, berarti kita banyak menyebut kalimat Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar ighfirli. Wahai zat yang maha pengampun, wahai zat yang maha pengampun, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Dan begitu seterusnya. Jadi mintalah sesuai dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang kita panjatkan kepada Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan walillahil mathalul a'la, tentu bagi Allah permisalan yang lebih tinggi, ikhwan. Apabila antum butuh sesuatu kepada seseorang,
Terkadang sebelum kita meminta sesuatu kepada orang saja, kita harus memuji dan menjilatnya dulu. Pamannya antum mau pinjam uang sama saya, ya ada orang yang langsung main to the point saja, tapi ada yang pandai menjilat kan gitu. Dipujinya saya tinggi, baru terakhir maksudnya, Ustaz bisa nggak pinjam uang? Artinya kepada manusia, terkadang kita melontarkan pujian-pujian sebelum meminta. Maka walillahil matsalul a'la, tentu kepada Allah lebih berhak dilakukan. Maka kita memuji nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta, dan itu bagian daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna, dan bagi Allah nama-nama yang indah, ingat syarat daripada asmaul husna, pertama sifatnya harus at-taufiqiyah. Maksudnya taufiqiyah itu harus terima jadi, tidak boleh merekayasa. Terima jadi ketika Al-Quran mengatakan ini nama Allah, ketika sunnah mengatakan ini nama Allah, maka kita tetapkan itu sebagai nama Allah, karena Allah sudah menetapkan dirinya dalam Quran, dan Rasul pun sudah menetapkan nama Allah dalam sunnah. Maka sifat daripada nama-nama Allah harus at-taufiqiyah, artinya terima jadi, jangan merekayasa, jangan mengada-ada. Apalagi membuat nama-nama yang bukan nama Allah dimasukkan ke dalam nama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih artinya mensucikan dengan menyebut nama Rabbmu yang maha tinggi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelaziman dari kalimat taufiqiyah. Jadi ketika kita sudah meyakini bahwa nama Allah itu sifatnya terima jadi, tidak boleh merekayasa. Berarti ada 3 kelaziman di sini. Pertama, semua nama yang datang dalam nas-nas baik dari Al-Quran dan Sunnah wajib kita tetapkan. Yang kedua, tidak boleh menolak satu pun dari nama-nama Allah tersebut. Dan yang ketiga, tidak boleh memberi nama kepada selain Allah tanpa dalil, dengan menerapkan nama Allah diberikan kepada selain Allah, kecuali yang ada dalilnya, seperti Al-Aziz, boleh ya, gitu. Dan itu sudah kita jelaskan ya. Kemudian syarat yang kedua, nama Allah itu harus indah. Nama Allah itu harus indah, artinya menunjukkan puncak dari keindahan. Makanya sering ketika kita mengartikan dalam bahasa kita nama-nama Allah, mesti kita katakan dengan kalimat maha. Allah yang maha esa, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Ketika kita melekatkan nama maha, menunjukkan itulah puncak keindahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nama Allah menunjukkan sifat yang indah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan ingat bahwa setiap nama itu pasti mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Maka ketika kita kemudian meyakini tentang nama Allah 99 nama, walaupun ini bukan batasannya, artinya yang kita ketahui berdasarkan nas 99 nama, maka dari 99 nama itu melahirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus kita pahami bahwa sifat Allah itu kan ada 2. Ada sifat dzatiyah yang melekat bagi Allah, ada sifat fi'liyah yang tidak melekat, di mana Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya. Seperti Allah turun, Allah hanya turun di sepertiga malam akhir saja. Selain itu Allah tidak turun. Artinya itu sifat fi'liyah yang sesuai dengan kehendaknya. Tapi kalau sifat dzatiyah, itu sifat yang melekat, yang lazim bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dipisahkan. Itu namanya sifat
dzatiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan mengenal tentang kaidah secara umum nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika kita bicara tentang nama dan sifat bagi Allah, artinya kita bicara soal keimanan. Jadi makin dalam pengetahuan kita tentang nama-nama Allah, makin dalam pengetahuan tentang sifat-sifat Allah, maka makin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin rendah pengetahuan kita tentang nama Allah, makin rendah pengetahuan kita tentang sifat Allah, maka makin rendah juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengenal nama dan sifat itu madarul iman, tempat berputarnya iman. Karena kalau kita, walillahil matsalul a'la, antum kenalan dengan saya, setelah mengetahui namanya, bahkan nama aslinya tahu antum, nama kunyahnya tahu antum, kemudian sifat-sifatnya makin tahu antum, maka antum lebih yakin tentang siapa saya. Namanya ditanya, antum kenal Abu Humairah enggak? Oh, saya paling kenal. Kenapa? Karena antum bukan hanya kenal kunyahnya saja, kenal namanya lagi, kenal sifat-sifatnya lagi, dan begitu seterusnya. Walillahil asmaul husna, walillahil matsalul a'la. Tentu bagi Allah permisalan lebih tinggi lagi. Makin kenal nama-namanya, makin kenal sifat-sifatnya, maka makin tinggi tingkat iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dengan mengenal nama dan sifat bagi Allah, itu bagian daripada ruknun min arkani tauhid. Berarti kita masuk pada rukun dari rukun-rukun tauhid. Kita tahu bahwa tauhid terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan tauhidul amali, at-tauhidul amali, atau dikenal dengan tauhidul al-qasdu wat talab. Inilah yang disebut dengan at-tauhid al-uluhiyah namanya. Tapi di sana ada yang disebut dengan at-tauhidul ilmi, tauhid pengetahuan, yang bicara tentang al-i'tiqad wal khabar, keyakinan dan khabar. Maka ini bicara tentang dua tauhid. Pertama rububiyah, dan yang kedua at-tauhidul uluhiyah. Karena kalau kita bicara tauhid rububiyah, berarti bicara mengenal siapa Rabb kita. Oh, Rabb kita itu pencipta, pengatur, kemudian juga penguasa, penghidup, pemati, dan begitu seterusnya. Berarti menghabarkan siapa Tuhan kita. Sama juga ketika kita membicarakan nama dan sifat bagi Allah, kita menghabarkan bahwa Tuhan kita itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan begitu seterusnya. Jadi tauhid rububiyah dengan tauhid al-asma wa sifat ada kesamaan, sama-sama menghabarkan siapa Rabb kita. Beda kalau tauhid uluhiyah bicara tentang talab tuntutan, bicara tentang amal, bahwa kita tidak boleh menyembelih kecuali kepada Allah, maka sembelihlah karena Allah. Kita tidak boleh solat kepada selain Allah, maka solatlah kepada Allah. Kita tidak boleh bernazar kepada selain Allah, maka bernazarlah kepada Allah. Itu namanya tauhid tuntutan namanya, uluhiyah namanya. Jadi tauhid al-asma wa sifat bagian daripada rukun-rukun tauhid. Kalau kita mengingkari tauhid al-asma wa sifat dan hanya menetapkan dua tauhid uluhiyah dan rububiyah, maka kita belum dianggap mentauhidkan Allah. Karena kita mengingkari satu rukun daripada rukun-rukun tauhid. Kemudian yang ketiga, ketika kita mempelajari atau meyakini tentang nama dan sifat bagi Allah, maka kita bicara tentang dirwatu sanamil ubudiyah. Kita bicara tentang puncak dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lebih mengenal nama dan sifat bagi Allah, maka makin rendahlah kita di hadapan Allah, makin hinalah kita di hadapan Allah, sehingga kita betul-betul menjadi budak bagi Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh umpamanya yang ringan, ketika kita meyakini Allah yang memberikan rizki,
maka tentu kita tidak akan mengharap orang lain memberikan rizki kepadanya. Pasti dia akan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dari situ tumbuh perasaan menggantungkan rizki hanya kepada Allah. Maka makin kita merendah menjadi hamba dan terus meminta kepada zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mengenal nama dan sifat bagi Allah, berarti kita bicara tentang zarwatu sanamil ubudiyah, puncak daripada ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perlu antum ketahui bahwa kalau kita ini mempelajari nama dan sifat bagi Allah, alhamdulillah sekarang banyak kitab yang mengarang tentang fikih al-asmaul husna. Bahkan mungkin kalau kitab tauhid ini selesai, bagus juga kita pelajari tentang fikih al-asmaul husna. Karena kan kitab tauhid yang kita pelajari ini bicara terfokus kepada tauhid uluhiyah, penyimpangan dalam bab tauhid uluhiyah. Memang dicantumkan tentang tauhid al-asma wa sifat, tetapi tidak banyak. Tapi kalau kita mempelajari fikih asmaul husna itu sangat bagus sekali. Karena ketika kita mempelajari fikih asmaul husna itu ada pengaruh-pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan kita. Karena bagaimanapun tujuan mempelajari nama dan sifat bagi Allah itu bukan hanya sekedar mempelajari nama tanpa pengaruh. Tapi ketika kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifatnya, lebih daripada mengenal nama dan sifatnya, tapi lebih daripada itu harus ada asar pengaruh daripada kenapa kita mempelajari nama itu. Apa yang kita ambil faedah dari contohnya Ar-Rahman? Bagi kita mempelajari Ar-Rahman itu apa pengaruhnya? Ar-Rahim, bagi kita mempelajari Ar-Rahim itu apa pengaruhnya? Al-Malik, Al-Qudus dan yang lainnya. Tentu mempelajari nama-nama Allah itu pasti ada pengaruhnya. Lah secara global, kalau kita mempelajari nama dan sifat bagi Allah, di antara pengaruhnya adalah ta'zizul khaufi wal mahabbati. Muncul dalam hati kita perasaan takut dan kecintaan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang dengan mempelajari nama dan sifat bagi Allah, muncul dari seorang hamba perasaan malu. Bukan hanya takut saja, perasaan malu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tertanam bukan hanya kecintaan tapi tumbuh harapan. Contoh umpamanya, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Basir As-Sami, maha melihat dan maha mendengar. Kalau kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, kalau kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maka yakinlah setiap ucapan kita didengar, setiap perbuatan kita dilihat. Kalau seseorang kemudian yakin setiap ucapannya didengar Allah, setiap perbuatannya dilihat Allah, mungkinkah dia mengucapkan yang kotor? Mungkinkah dia berlaku perbuatan maksiat? Tentu sedikit banyak akan tertaruh sifat malu, karena dia sedang didengar dan dilihat. Samalah dengan antum bekerja, di situ banyak CCTV. Kemudian bos sudah membuat hukuman, siapa yang melanggar akan dipecat, akan diskor, dikurangi gaji dan yang semacamnya. Tentu dalam ruangan itu saya pastikan antum akan bekerja keras supaya jangan ada celah kesalahan. Kenapa? Sedikit saja ada celah kesalahan, CCTV menyorot antum. Ini yang melihat kita bukan CCTV, tapi jauh daripada CCTV, lebih hebat lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim para malaikat yang memantau kita. Bahkan bumi juga menyaksikan kita, langit dan begitu seterusnya juga menjadi saksi bagi perbuatan kita. Maka sedikit banyak, maka kita akan ada perasaan malu, dari malu tumbuh perasaan takut, bahkan lebih daripada itu tumbuh perasaan cinta dan harapan. Itulah diantara kenapa mempelajari nama Allah itu ada pengaruh besar. Kemudian yang kedua, ziyadatul yakin wa sa'adah. Kita baca saja secara ringkas. Bisa menambah keyakinan dan juga kebahagiaan. Yang ketiga, tahqiqul ubudiyatil qalbiyati wal amali.
bisa mewujudkan penghambaan kepada Allah baik secara hati dan amal. Kemudian juga at-tawakkul 'ala Allah, makin kuat ketergantungan kita kepada Allah, dan itu tingkat tinggi dalam tauhid. Kemudian muncul al-haya wal muraqabah, malu dan merasa diawasi. Kemudian as-sa'adatu wal farah, muncul kebahagiaan dan kesenangan. Dan yang terakhir al-wiqayatu minadh dhalalah, bisa terlindungi dari kesesatan. Dan banyak lagi. Tapi bab ini pengarang ingin mengatakan tentang beberapa penyimpangan, karena Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa saja penyimpangan secara global yang terjadi ketika kita bicara soal memahami nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, memberi nama patung-patung yang batil itu dengan nama-nama Allah. Antusammil asnam bi asma'illahi, memberi nama patung-patung dengan nama-nama Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, memberi nama patung-patung mereka dengan sebutan Lata dan juga Uzza. Kemudian yang kedua, tasmiyatullahi bima lam yusammi bihi nafsa, memberi nama kepada Allah yang tidak pantas Allah Subhanahu wa taala diberi nama dengan nama tersebut, seperti yang dilakukan orang Nasrani dengan memberi nama bapa, dengan memberi nama anak. Kan begitu, orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah, kemudian Allah itu disebut bapa, kemudian Isa itu anak bapa. Lah ini penamaan yang belum pernah Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya, baik di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wasfullahi ta'ala bin naqais wal uyub, memberi sifat bagi Allah dengan sifat-sifat yang kurang dan penuh dengan cacat, seperti yang dilakukan orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa Allah itu fakir, sebagaimana Allah mengatakan, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang berkata, maksudnya Yahudi, sesungguhnya Allah itu fakir, kami yang kaya. Enggak mungkin Allah disifati dengan fakir dan orang-orang Yahudi menganggap kami kaya. Maka ini satu penyimpangan yang sangat parah terhadap nama-nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, ta'tilul asma'an ma'aniha, menghapus nama-nama dari makna-maknanya, bahkan kemudian berusaha untuk menyimpangkan hakikat-hakikatnya, seperti yang dilakukan ahlul bidah dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, dari kalangan orang-orang Mu'tazilah dan yang sebelumnya Jahmiyah, yang dipimpin oleh Jahm ibn Safwan. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak memiliki nama, Allah tidak memiliki sifat. Karena kalau ditetapkan nama dan sifat bagi Allah, maka kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Datang orang-orang Mu'tazilah, kami tetap menetapkan nama tapi kita buang maknanya. Jadi cukup namanya saja kita tetapkan, tapi sifatnya kita buang. Allah maha melihat tapi tak melihat, Allah maha mendengar tapi tak mendengar. Maksudnya gimana? Ya. Ini Mu'tazilah dan juga Jahmiyah yang lebih parah daripada itu. Kemudian yang kelima, tashbihu sifatihi bi sifati khalqihi, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat penciptanya, seperti yang dilakukan orang-orang musyrik yang menamakan dengan al-musyabbihun, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti ada yang mengatakan, seperti yang dikatakan oleh Safwan, Jahm ibn Safwan,
menyerupakan Allah itu mirip dengan makhluknya. Atau orang-orang musyrik sekarang yang mereka membuat berhala-berhala. Orang-orang musyrik yang membuat berhala-berhala itu kan seolah-olah apa? Menyamakan Allah dengan berhala. Tengok berhala itu ada matanya, ada telinganya, ada perutnya, bahkan perutnya besar lagi kan itu ya. Itu kan sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk namanya. Seolah-olah Allah itu memiliki sifat-sifat seperti makhluk. Persis seperti itu. Dan itu imajinasi yang keliru. Karena bagaimanapun menyerupakan Allah dengan makhluk ini sebuah hal yang mustahil. Karena begini ikhwan, kalau seandainya antum ingin menggambarkan botol ini, botol aqua ini, botol minuman ini, tentu antum harus pernah melihatnya. Kalau tidak pernah melihatnya, bagaimana antum bisa membayangkannya? Atau yang kedua, antum punya kembarannya, sehingga kita bisa mensifati lewat kembarannya. Lah kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah melihat kembarannya, bagaimana kita menggambarkan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluknya? Yang memungkinkan menggambarkan Allah itu adalah dari orang yang Allah Subhanahu wa taala beritahu tentang dirinya, dan orang itu adalah orang kepercayaan Allah, dan mereka adalah para rasul dan para nabi. Kita hanya bisa dapat informasi tentang siapa Rabb kita hanya dari para nabi dan para rasul. Itulah yang kita tetapkan. Selebihnya kita tidak akan tetapkan, karena kita tidak pernah melihat Allah. Bagaimana bisa membayangkan? Bahkan kita tidak pernah melihat kembarannya, karena Allah tidak punya kembaran. Hanya mungkin satu-satunya mendapatkan kabar dari makhluk yang Allah percayai, dan mereka adalah para nabi dan para rasul. Sehingga bagaimana kemudian orang mentasbih Allah dengan makhluknya? Mustahil. Ya, ini yang kelima. Ya. Tentang penyimpangan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang keenam adalah orang yang mereka kemudian mentakyif dan mentamtsil, membagaimanakan dan menyerupakan. Ketika kita memahami nama dan sifat bagi Allah, maka pertanyaan kaifiyah, bagaimana zat itu, dilarang dalam Islam. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia. Antum tanyakan macam mana turunnya? Allah tidak, atau Rasul tidak pernah ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana turunnya. Bahkan Imam Malik pernah marah ketika ditanya soal istiwa, bagaimana istiwanya. Kata Imam Malik, istiwa maklum, wal kaifiyatu majhul, wal imanu bihi wajibun, was su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu maklumul makna, maknanya sudah jelas ya, istiwa. Adapun membagaimanakan itu tidak pernah ada. Bahkan beriman itu wajib. Kalau terus bertanya, maka itu perbuatan ahli bidah. Maka kita tidak boleh kemudian menanyakan soal kaifiyah. Menanyakan kaifiyah tentang nama dan sifat sama dengan menanyakan zat Allah Subhanahu wa taala, karena nama dan sifat senantiasa melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun al-qaulu 'ala Allahi bila ilmi, bicara tentang Allah tanpa pengetahuan, itu bagian penyelewengan tentang nama-nama Allah. Al-qaulu 'ala Allah bila ilmi. Ataupun al-khalalu fit tauhid, seseorang kemudian sudah insyaallah. Baik, sampai di sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.